Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Katakan, engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku
rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seumur dan seumur hidup kami menyembahmu. Haleluya. Biarlah hidupku, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi siap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, biarlah hidupku bagimu Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi siap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku.
Haleluya. Sepanjang umur hidup kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir melimpah dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur. Biar hidup-Mu terus berlimpah memenuhi kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang akan terus membawa kami untuk kami boleh mengalami Engkau setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin ya Tuhan. Yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Aku perayaan ya. Tuhan pencipta langit dan bumi, segala makhluk harus tunduk di hadapannya. Haleluya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus
namanya, pujilah namanya, karena dia layak ditinggikan, karena dia layak ditinggikan, karena dia layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, kegoncangan sedang meliputi seluruh muka bumi. Sebab Engkau sedang datang atas muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih buat karyamu atas seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih buat pekerjaanmu atas seluruh muka bumi. Kami percaya Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang sedang menyatakan dirimu atas seluruh bangsa-bangsa, supaya semua yang Kau ciptakan kembali kepadamu. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Selamanya ku kagumi, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, Tuhan. Tiada batasnya. Takkan pernah adakan pujian ini dari awal. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai
kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sekali lagi katakan, tak selamanya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai. Apa karya-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai. Tempatkan nyaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kasih-Mu sempurna melingkupi kami semua. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan Tuhan boleh mengajari kami kembali. Kami tenangkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom semua. Mana anak mudanya mana? Tadi nari-nari mana? Cheese. Pasang gayanya dulu. Loh. Mana? Tadi yang udah nari-nari itu nggak ada pasang gayanya. Mau difoto? 1, 2, mana senyumnya? Belum nampak senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, puji Tuhan semua.
Oke. Baik, kita mulai. Oke. Bentar ya. Salam juga yang di radio. Gimana suaranya? Oke kah? Oke ya suaranya ya. Yang di radio oke. Coba tes Mami di situ suaranya. Background itunya kedengaran. Lalu kencang kah? Kencang. Sekarang? Sudah. Tes 1 2. Backgroundnya nggak begitu kencang. Jangan salah dengar loh, yang satu itu di atas ini loh. Nah, oke. Oke ya, baik. Tunggu, saya lihat dulu. Ada. Oh, sudah oke ya. Yang di radio. Oke ya. Suara di radio. Oke, baik ya. Sekali lagi saya ingatkan yang di radio kalau mau lancar buat di aplikasinya itu jadi favorit ya. Lalu buka nanti dari favorit supaya tidak pindah-pindah dia. Walaupun sinyalnya di sini misalnya putus-putus, dia tidak pindah ke channel lain. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Setelah mengalami begitu banyak langkah pekerjaan Tuhan, manusia telah menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan tidak tetap sama, melainkan tanpa henti terus berkembang dan menjadi semakin itu tadi ya. Mana tadi? Semakin dalam. Perhatikan ya. Ini ciri-cirinya. Dari sinilah kita tahu nanti bahwa memang benar kita sedang hidup dalam kerajaannya gitu. Itulah yang membuat kita bersemangat gitu. Itu juga yang membuat kita berbeda gitu. Jadi ketika kita merasakan perbedaan dengan dunia yang sedang kita tinggali, kan sama-sama kita tinggal di dunia ini kan. Jadi apa yang membuat kita bersemangat untuk terus bisa hidup? Karena pekerjaan Tuhan di dalam kita gitu. Itulah yang membuat kita itu itulah yang membuat kerajaan, atau ketika dikatakan kan dikatakan di akhir zaman kan dari dalam mulutnya akan keluar sebilah pedang gitu. Lalu dari dalam mulutnya keluar api kan gitu kan. Akan menelan musuh-musuhnya katanya. Jadi itu semua firman saudara. Jadi gak usah bayangkan, jangan bayangkan sebagai suatu api yang asli gitu. Api yang secara fisik dengan cara pandang kita sebagai manusia, api kan gitu.
Bukan. Tapi itu firman. Tetapi kuasanya memang menghanguskan gitu. Jadi langit dan bumi ini dikatakan akan hilang lenyap katanya gitu kan. Jadi yang hilang itu, yang lenyap itu adalah bumi yang lama gitu. Bumi yang lama yang sudah dirusak oleh iblis gitu. Jadi bumi yang baru itu adalah di mana kerajaan Tuhan itu menguasainya gitu. Jadi orang-orang yang hidup dengan cara dunia pasti akan binasa gitu. Akan berlalu semua. Ini yang saudara mesti benar-benar perhatikan gitu. Jadi ketika dulu murid-murid mengatakan, jadi apakah upah kami Tuhan gitu. Setelah kami meninggalkan semua gitu. Setelah kami tidak menginginkan lagi seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang gitu. Apakah upah kami gitu. Upah kita adalah Tuhan. Apakah Tuhan itu? Apakah berkat itu gitu. Apakah berkat yang sesungguhnya yang ditawarkan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan semua keturunan yang lain? Apa sih yang dijanjikan kepada murid-muridnya? Apa sih gitu? Apa sih hidup yang berlimpah-limpah itu? Jadi kalau saudara sudah mendapatkan, mulai mencicipi sedikit daripada apa yang dikatakan itu, jadi bukan hanya sekedar firman-Nya, tetapi saudara mulai mengenali cara Dia bekerja, pekerjaan Dia gitu, maka tentu saudara akan semakin bersemangat. Lalu saudara akan melihat semua yang tidak dilihat oleh orang dunia ini, oleh orang-orang pada umumnya. Itulah yang saudara lihat. Itulah yang membuat saudara berbeda. Akan segera akan kelihatan saudara, bagaimana orang-orang yang tadinya merasa dia itu punya hidup karena dia mendapatkan berkat-berkat secara materi gitu. Dia lebih baik gitu dari orang lain gitu. Nampaknya begitu, mungkin dia mendapatkan posisi yang lebih baik gitu. Mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu. Rasanya apa yang dia capai, apa yang ingin dia capai tercapai gitu. Jadi ketika saudara mulai mendapatkan Tuhan, maka semua itu akan disingkapkan Tuhan kepada saudara. Betapa malangnya mereka gitu. Sehingga saudara makin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Sehingga saudara gak mau lagi kehilangan Tuhan gitu. Ingat pelajaran tadi pagi bagaimana keturunan Abraham itu, bagaimana dikatakan kembali ke pangkuan dia, kan gitu kan. Jadi semua yang ketika kan Abraham itu kan mengorbankan Ishak gitu. Ketika dia mengorbankan Ishak gitu, maka saudara, dia itu seperti mengorbankan seluruh keturunannya saudara. Karena yang dianggap keturunan Abraham itu adalah keturunan Ishak. Jadi yang lain itu tidak dianggap. Walaupun ada keturunan dari Ketura gitu. Walaupun ada keturunan dari Hagar gitu. Itu tidak dianggap. Ishaklah anak perjanjian. Tapi justru itu yang diminta. Jadi selanjutnya saudara,
Selanjutnya, jadi ketika dikatakan Lazarus itu di pangkuan Abraham gitu, seperti yang kita pelajari tadi gitu, maka demikian juga kita nantinya. Kehidupan kita ini akan berjalan terus, bukan hanya 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Tapi tahukah saudara, semua orang dunia ini akan segera mengalami habisnya minyak dalam tubuh mereka. Membuat mereka tidak berminyak lagi gitu. Sudah menjadi tua gitu. Kan dengan berminyak itu dikatakan dia itu masih muda gitu. Itu kan artinya secara harafiah gitu. Jadi 70, kalau kuat 80. Tapi orang yang berminyak dia, walaupun dia 80, kekuatannya sama seperti 40 tahun gitu. Itulah hidup Tuhan gitu. Tapi 1000 tahun itu masih permulaan. Bagaimana caranya kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan itu? Tentu dengan pengalaman kita setiap hari. Makanya dikatakan tadi saudara, dikatakan setelah mengalami begitu banyak langkah pekerjaan Tuhan, ya, manusia telah menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan tidak tetap sama, melainkan tanpa henti terus berkembang dan menjadi semakin dalam. Pekerjaan itu semakin dalam, saudara. Kita akan diizinkan mengalami bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Oh, disitulah kita menghargai firman Tuhan, saudara. Bahwa benar-benar firman Tuhan itu lebih bernilai dari segala kekayaan dunia ini. Kalau saudara sudah bisa melihat itu, bukan maksudnya asal-asal ya, tapi benar-benar saudara mengalaminya gitu. Disitulah saudara mulai mengenal harta yang sesungguhnya. Dari situlah saudara baru mengalami perubahan watak saudara. Jadi mari perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan ya, dari sejak saudara mulai mengalami itu, oke, maka dunia ini cepat sekali berubah. Eskalasi daripada perang dan berbagai macam itu saudara, kegoncangan itu akan cepat sekali terjadi saudara. Kengerian demi kengerian akan ada di depan mata kita, tetapi jangan takut saudara. Saudara akan melihat keberanian daripada Tuhan itu berlimpah-limpah dalam diri saudara. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan nyata atas saudara. Kalau dikatakan nyata atas saudara, termasuk atas semua orang-orang yang saudara kasihi gitu. Ya, ketika saudara berani menyerahkannya, mempersembahkannya, berani tidak mengkhawatirkannya, itu artinya saudara. Ketika saudara berani tidak khawatir, berani tidak takut gitu. Ketika mendengar kabar-kabar buruk apapun gitu. Ketika saudara percaya, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan, maka lihat, apapun yang engkau anggap salah di masa yang lampau, itu Tuhan lupakan semua. Karena tujuan Tuhan memang ingin menarik engkau kembali kepada Dia, itu saja. Nggak banyak yang Tuhan minta. Dia hanya menginginkan engkau baik-baik mendengarkan suaraku. Itu yang diinginkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kehilangan.
kehilangan waktumu, kehilangan kesempatanmu di hadapan Tuhan. Setelah manusia mengalaminya sedemikian lama, pekerjaan itu telah berulang kali berputar dan terus-menerus berubah. Namun sebanyak apapun perubahannya, itu tidak pernah menyimpang dari tujuan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi manusia. Itu tujuannya, walaupun berubah gitu. Tujuannya adalah membawa keselamatan bagi manusia. Tapi orang akan merasakan hampa, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ketika seseorang terikat kepada sistem dunia ini, perhatikan ya. Perhatikan juga bagaimana kalau saudara terikat dengan sistem dunia ini. Pasti engkau akan mengalami kegalauan gitu. Pasti damai sejahteramu akan hilang gitu. Karena di dunia ini damai sejahtera akan diambil. Jadi seperti itulah caramu menilai apakah engkau terikat dengan dunia ini. Kalau ada itu, jangan bohongi ya. Jangan bohongi dirimu gitu. Jujurlah gitu. Jadi engkau yang akan menilai, engkau yang akan mengetahui. Jujurlah, terbukalah gitu. Ungkapkan segala hal yang engkau alami kepada Tuhan gitu. Jujurlah gitu. Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau pikirkan, jujurlah gitu. Dari situ akan engkau tahu bagaimana firman Tuhan itu menyelesaikannya. Jadi sama seperti ketika Tuhan berfirman, ketika dia menciptakan langit dan bumi, maka pasti jadi. Jadi dengan hatimu itu menjadi tanah yang subur gitu, maka segala pekerjaan Tuhan itu tidak akan terhambat. Dia hanya berfirman, saudara. Diam-diam dia berfirman. Pekerjaannya diam-diam itu telah berlangsung terus gitu. Jadi ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan itu. Dan engkau mengalami perubahan setiap hari. Segala rantai-rantai yang mengikat engkau, rantai-rantai dunia yang mengikat engkau, satu persatu akan putus gitu. Walaupun hidupmu rasanya seperti benang kusut, itu perlahan demi perlahan, saudara, itu Tuhan pulihkan kembali gitu. Dia seperti merajut kembali gitu hidupmu. Bahkan melalui 10.000 perubahan pun, pekerjaan itu tidak pernah menyimpang dari tujuannya yang semula. Betapapun pekerjaan Tuhan dapat berubah, pekerjaan itu tidak pernah menyimpang dari kebenaran atau dari kehidupan. Sekalipun nampaknya berubah gitu, jangan takut terhadap perubahan. Ketika rasanya kemarin baru dibilang, oh kita melakukan pelayanan ini, kita pergi ke sini, tiba-tiba seperti berubah gitu, slow aja, tenang saja gitu. Dia yang memimpin kita. Jadi lihat, tidak pernah menyimpang. Bahkan dikatakan, betapapun pekerjaan Tuhan dapat berubah, pekerjaan itu tidak pernah menyimpang dari kebenaran atau dari kehidupan. Cirinya yang paling khas adalah ada kehidupan yang mengalir dalam saudara. Ada hidup, tidak statis gitu. Jadi ciri apakah engkau tinggal di dalam kerajaannya adalah
Apakah engkau hidup? Apakah engkau punya pengharapan? Apakah engkau punya semangat? Apakah engkau punya gairah? Apakah mukamu berseri-seri? Ya, saudara kejar itu setiap hari. Perhatikan setiap hari. Saudara mesti aktif. Jangan pasif. Jangan izinkan dunia ini menindas engkau. Tapi engkau yang harus menindas dia, dalam tanda kutip ya, dengan kehidupan yang engkau punya gitu. Oke, lihat. Berbagai perubahan metode dalam melakukan pekerjaan tersebut hanya melibatkan perubahan dalam format pekerjaan dan perspektif yang Tuhan gunakan untuk berfirman. Tidak ada perubahan dalam tujuan utama pekerjaan Tuhan. Perubahan nada suara Tuhan dan metode kerjanya dibuat untuk mencapai suatu efek. Ada tujuannya gitu. Kenapa terjadi perubahan? Oke. Perubahan nada suara bukan berarti perubahan tujuan atau prinsip di balik pekerjaan itu. Orang percaya kepada Tuhan terutama demi mencari kehidupan. Jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari kehidupan atau mengejar kebenaran atau pengetahuan akan Tuhan, ini bukanlah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau cari yang lain gitu, kalau bukan cari kehidupan, kalau bukan cari kebenaran, kalau bukan cari pengenalan akan Tuhan, itu bukan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau mau cari aman, itu bukan kepercayaan kepada Tuhan. Salah besar gitu. Kalau engkau cari aman, engkau akan menghindar dari kesulitan. Makanya ketika datang kesulitan, engkau tidak akan menghadapinya. Engkau akan lari. Makanya engkau tidak akan bisa berjalan ketika engkau melihat jalan buntu. Ketika engkau melihat tembok yang sangat tinggi sekali, gunung yang sangat tinggi sekali. Kalau engkau tidak mencari kebenaran, maka engkau tidak akan pernah bisa menaikinya. Padahal itu jalan yang harus engkau tempuh. Jadi perhatikan saudara, dikatakan mencari kehidupan. Jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari kehidupan atau mengejar kebenaran atau pengetahuan akan Tuhan, ini bukanlah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi benar-benar saudara kita semakin dibawa berbeda sekali dengan cara kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita makin terpisah jauh dari orang-orang yang sekedar saja gitu. Jadi Tuhan nanti akan menunjukkan saudara, akan menunjukkan betapa terpisahnya engkau dari dunia ini. Apakah realistis untuk terus berupaya memasuki kerajaan demi menjadi raja? Gitu. Mencapai kasih sejati bagi Tuhan melalui pencarian kehidupan. Hanya inilah realitas. Bukan untuk menjadi raja seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Jadi mencapai kasih sejati bagi Tuhan melalui pencarian kehidupan. Hanya inilah realitas pengejaran dan penerapan kebenaran. Semua ini adalah realitas. Kenyataan maksudnya. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Supaya pada akhirnya kita memperoleh kasih yang sejati kepada Tuhan. Gitu.
Jadi semua segala cita-cita kita, segala visi kita yang terpendam, itu harus kita serahkan semua. Harus belajar percaya bahwa nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Itu perlu belajar. Harus berani mempercayai Tuhan. Harus berani mempersembahkan seluruh masa depanmu kepada Tuhan. Harus berani menerima segala hal apapun yang diperhadapkan kepadamu. Harus teguh hatimu. Harus berani punya hati yang teguh, yang mantap gitu. Oke? Apa respon saudara ketika mendengarkan perkataan itu? Saudara yang tahu kan respon saudara kan? Ketika mendengarkan setiap perkataan tadi yang serius, saudara. Dengan membaca firman Tuhan dan mengalami firman-Nya, engkau akan bisa memahami pengetahuan akan Tuhan di tengah-tengah pengalaman nyata. Dan inilah yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melakukan pengejaran gitu. Dari kita baca firman itu, saudara. Mulailah serius memperhatikan apa sih? Mulailah belajar kayak kita dulu belajar loh. Kayak kita sekolah gitu. Ya. Kita serius gitu. Kalau kita dulu bisa belajar serius, apalagi dengan sekarang, dengan pengetahuan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi nggak ada orang yang bilang, oh nanti aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah manggil nama Tuhan, aku sudah mengakui dia, oh sudah begini, sudah begini. Kalau engkau tidak punya pengejaran akan kebenaran, nggak bisa masuk, saudara. Nggak bisa. Kalau engkau tidak belajar prinsip-prinsip gitu, nggak akan bisa engkau di dalamnya, nggak bisa. Yang saudara dengar firman apa? Enyahlah dari hadapanku. Tahu saudara, ketika seseorang mendengarkan itu, orang itu akan mengalami kengerian karena diusir. Karena firman yang didengarnya diusir. Tapi dia pikir dia ada dalam kerajaannya. Dia pikir itulah gagasan dia. Dia tidak pernah mau berusaha mendengarkan firman Tuhan yang sejati. Dia masih bisa diombang-ambingkan. Dia gak punya dasar. Sorga yang dipikirannya itu halu. Gak ada dasarnya. Itu tidak ada lain adalah lubang tanpa dasar atau jurang maut. Karena gak punya dasar. Gak ada dasar untuk berpijak, saudara. Jadi ketika dia mendengarkan, aku tidak mengenal kamu, itu firman, saudara, yang dia dengarkan. Jadi dengan mendengarkan firman itu sebetulnya dia sudah tersiksa. Karena itu kenyataan, akan menjadi kenyataan. Tapi ketika Tuhan mengatakan, masuklah hai hambaku, itu firman juga. Jadi apa yang saudara dengarkan setiap hari itu firman. Apa yang saudara pelajari, yang saudara baca nanti, kalau saya katakan berulang-ulang, puji Tuhan masih ada yang menjelaskan kepada saudara. Tapi tidak selamanya saya bersama dengan saudara kan. Engkau punya kehidupanmu sendiri. Saya juga punya perjalanan saya sendiri bersama dengan Tuhan gitu.
Engkau harus menemukan Tuhan yang sejati untuk dirimu sendiri. Makanya dikatakan nggak bisa boncengan, saudara. Engkau harus punya Tuhanmu sendiri. Semua kita punya perjalanan. Anak-anak juga demikian. Kenapa di masa muda Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa mereka bisa menjaga diri mereka? Karena mereka mendengarkan perkataan orang tua mereka. Orang tua mereka selalu mengajari mereka firman Tuhan. Mereka serius. Menjaga kehidupan mereka tidak sembarang makan, kan? Mereka tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Gak pernah. Walaupun mereka itu tinggal dalam penjajahan, saudara. Orang tua mereka ngajar kepada mereka makanan yang bisa mereka makan gitu. Jadi itu yang melindungi mereka. Walaupun mereka itu dijadikan menjadi pekerja di istana raja orang kafir, Raja Babel, saudara. Kan itu kan? Tapi mereka bisa tetap eksis. Anak-anak juga demikian. Sekalipun guru-guru kalian itu, mereka itu sudah diracuni oleh ilmu dunia ini, pengetahuan dunia ini. Ada begitu banyak kebohongan di sana. Kalian tidak akan tercemar kalau kalian terus mengikuti Tuhan. Tuhan di atas semua pengetahuan. Ketika engkau mencari kebenaran, ketika kalian mencari kebenaran, maka yang kalian peroleh jauh lebih banyak daripada yang diperoleh oleh orang dunia ini. Kau harus jauh lebih pintar dari mereka. Tapi kepintaranmu bukan dari dunia ini. Harus begitu. Disitulah juga engkau melihat Tuhan itu memerintah dimanapun engkau berada. Harus mulai belajar seperti itu. Mungkin orang dunia menganggap engkau saat ini mungkin bodoh lah. Dia lebih pintar darimu. Tapi lihat perbedaannya nanti. Kalau engkau sungguh-sungguh memberikan hatimu kepada Tuhan. Dan inilah yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melakukan pengejaran. Sekarang adalah zaman kerajaan. Mengenai apakah engkau telah memasuki zaman yang baru ini atau belum, itu tergantung dari apakah engkau telah memasuki realitas firman Tuhan. Apakah firman-Nya telah menjadi kehidupan kenyataanmu. Firman Tuhan diberitakan kepada setiap orang sehingga pada akhirnya semua orang akan hidup di dunia firman Tuhan. Jadi ketika diberitakan, ketika kita mempersekutukan ini, makanya kita akan hidup di dunia firman. Saudara tahukah saudara, dunia ini dibangun dari apa? Semua imajinasi orang. Coba lihat sekarang peperangan berita. Oh, mereka bisa beritakan berita-berita bohong gitu. Coba saudara lihat yang sekarang terjadi ini. Karena mereka bela ini, maka mereka buat, oh Tuhan buat ini supaya dihancurkan musuh ini. Yang satu menganggap Tuhan memusuhi bangsa ini, yang di sana menganggap Tuhan memusuhi bangsa ini. Sehingga bisa menyebarkan berita-berita bohong gitu. Tetapi orang yang menjadikan firman Tuhan menjadi perlindungannya akan aman, akan teguh gitu. Oh, gak akan takut. Akan bisa melihat Tuhan tidak bela siapapun.
Yang dia bela adalah firman-Nya. Yang diperhatikan adalah, yang dia tolong adalah, adakah yang mau menerapkan firman-Nya. Di luar itu saudara sudah terpisah gitu. Maka saudara, itu yang membedakan saudara dengan orang dunia, dengan orang-orang lain. Itu yang membedakanmu. Apakah engkau mau mendengarkan firman Tuhan? Bagi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu sudah menolak Tuhan. Gak ada orang yang bisa bilang kayak gini, oh aku percaya sama Tuhan, oh gini, aku sudah, oh mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Gak ada kayak gitu. Bohong. Jangan mau ditipu dengan itu. Jangan mau tertipu dengan orang-orang seperti itu. Penipu semua. Nggak bisa kayak gitu. Nanti akan terkejut. Aku tidak mengenal kamu. Itu semua tukang sihir, kata Tuhan. Semua yang melakukan mujizat dan segala macam gitu. Nantinya akan dikatakan, engkau penipu. Aku tidak mengenal kamu. Engkau pembuat kejahatan. Ya iya. Sekalipun mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan, sekalipun kemana-mana mereka memakai nama Tuhan, tapi seringnya untuk apa? Supaya orang memuji mereka. Tapi apakah mereka benar-benar ditaklukkan oleh firman Tuhan? Tidak pernah mau. Apakah mereka mau menyangkali ambisi mereka? Tidak pernah mau. Apakah mereka mau direndahkan? Mereka tidak mau. Apakah mereka rela dianiaya? Mereka tidak mau. Apakah mereka rela menjadi orang miskin? Mereka tidak akan pernah mau. Apakah mereka mau setara, duduk bersama dengan orang miskin? Mereka tidak pernah mau. Ketika mereka diizinkan sakit, apakah mereka mau? Mereka menolak, mereka segera ingin sembuh. Itu orang-orang yang mencari untung dan saatnya dipisahkan oleh Tuhan. Iya. Jadi saudara, kita nggak bisa membohongi Tuhan. Kita nggak bisa, nampaknya kayaknya baik-baik saja di luar gitu, tapi kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan kan ketahuan. Apa benarkah kita berdoa kepada Tuhan? Apakah benar kita baca firman Tuhan? Sekalipun kita nggak mengerti firman Tuhan, apakah kita mau cari tahu? Apakah kita mau berdoa gitu? Apakah kita berusaha ingin tahu? Hanya orang yang berusaha ingin tahu yang akan diajari oleh Tuhan itu sendiri. Hanya orang yang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan yang akan dijumpai oleh Tuhan gitu. Hanya orang yang benar-benar ada di pintu kemahnya, yang selalu melihat apakah Tuhan sedang lewat. Tidak membiarkan Tuhan itu di luar, tapi bersiap-siap di pintu imannya. Bersiap-siap senantiasa ketika Tuhan itu datang. Didapati tuannya. Firman Tuhan diberitakan kepada setiap orang sehingga pada akhirnya semua orang akan hidup di dunia firman Tuhan.
dan firman-Nya akan mencerahkan dan menerangi tiap-tiap orang dari dalam batinnya. Perhatikan ya, dari dalam sini. Buktikan semua perkataan ini benar. Kalau saya menceritakan terus saudara, aduh, nanti saya seperti menggurui saudara. Tapi kalau saya berani mengatakan ini saudara, karena saya sudah sedikit demi sedikit melihat itu adalah kebenaran gitu. Saya tidak berani mengatakan sudah semuanya, karena Tuhan itu terlalu besar, gak mungkin kita bisa menggapainya. Makanya Tuhan ajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gak perlu berambisi. Dia yang tahu kok pertumbuhan kita. Gak perlu kita paksain Tuhan supaya melimpahkan semua, gak perlu. Kita boleh menikmati seperti kita itu datang kepada Dia. Iya, gak perlu kayak limpahan curahan air terjun gitu, enggak bisa dinikmati tuh. Kalau keras sekali kan air terjun kan. Tapi Dia seperti air yang mengalir gitu. Kita menikmatinya. Kita meminum air kehidupan. Ada orang yang minum terburu-buru saudara. Coba saudara bayangkan kalau saudara minum air yang sangat murni sekali gitu. Air pegunungan gitu. Yang tidak ada bakterinya. Benar-benar murni. Coba saudara rasakan. Saudara akan merasakan bagaimana dia itu masuk ke dalam tubuhmu dan engkau merasakan kelegaan gitu, kepuasan gitu. Apakah engkau meminumnya terburu-buru? Tidak. Tidak kan? Nanti engkau tersedak. Engkau akan mengatur ritmenya engkau minum gitu. Dan engkau akan merasakan kesegaran, kesejukan. Seperti itulah firman Tuhan. Apakah ketika engkau makan makanan lezat, apakah engkau buru-buru memakannya? Tidak kan? Engkau menikmatinya. Ya, seperti itulah kita menikmati firman Tuhan, saudara. Jika selama waktu ini engkau ceroboh dalam membaca firman Tuhan dan tidak tertarik dengan firman-Nya, hal itu menunjukkan bahwa ada kondisimu salah. Ada yang salah. Iya. Ketika firman Tuhan mengatakan demikian, saudara, segera cari tahu. Segera berubah gitu. Segera memohon supaya Tuhan menunjukkan di mana yang salah dalam dirimu. Siapa tahu memang iblis menutupinya sehingga engkau tidak melihatnya. Dan selalulah punya sikap seperti pemungut cukai yang datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sengaja mengatakan kamu manusia rusak. Sengaja dia mengatakan tidak ada yang mengasihi Tuhan. Itu akan ketahuan saudara. Apakah seseorang itu sombong atau tidak? Kalau dia itu sombong, dia akan mengatakan bukan aku kan Tuhan. Orang yang berani datang kepada Tuhan bisa bertanya. Yohanes kan bertanya kepada Tuhan, siapakah dia Tuhan? Karena disuruh sama Petrus kan. Siapakah dia Tuhan? Orang yang akan menyerahkan engkau. Tuhan menjawab kan? Iya. Ketika kita itu berkenan kepada Tuhan,
engkau akan mendengarkan firman Tuhan yang lain. Tapi itu seperti dibisikkan gitu. Dan dia membuat dirimu itu supaya engkau tidak besar kepala. Tetapi mengenai sikap kita ketika mendengarkan perkara yang kalau dikatakan ada yang salah. Kalau dikatakan gini, jika selama waktu ini engkau ceroboh dalam membaca firman Tuhan dan tidak tertarik dengan firman-Nya, hal itu menunjukkan bahwa ada kondisimu yang salah. Gitu ya Tuhan. Ketika mendengarkan itu saudara, kan kita akan merasakan setiap hari. Ketika dalam kita bersekutu gitu ya, rasanya kita gak bersemangat gitu. Ada apa ini gitu. Engkau mesti cari tahu gitu. Mohon Tuhan. Kalau engkau tidak memohon kepada Tuhan, berarti engkau tidak menghormati Tuhan gitu. Jangan mau terjebak di situ. Jika engkau tidak dapat memasuki zaman firman, Roh Kudus tidak bekerja dalam dirimu. Jadi maksudnya begini, kan Simeon itu kan dia hidup waktu di zamannya Yesus masih bayi 8 hari kan. Kenapa dia bisa mengetahui kalau itulah Mesias? Kenapa? Karena dia punya mata iman kan. Karena firman itu tinggal tetap dalam dirinya kan. Karena dia pegang firman Tuhan, dinyatakan kepada dia di dalam rohnya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Suatu saat dalam persekutuan dia mendapatkan ilham roh bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Karena di dalam Alkitab dikatakan Mesias akan datang. Dia akan memasuki bait suci katanya. Dia tunggu. Jangan-jangan setiap orang yang bawa bayi, dia pandangin gitu dari atas ke bawah orang tuanya gitu. Dia lihat di sininya, tek enggak gitu. Mungkin udah berapa anak yang diangkat dia. Tidak ada merasakan getaran roh. Tapi dia terus berdoa. Usianya terus bertambah saudara. Tapi rasa lapar dan haus dia untuk berjumpa dengan sang kebenaran itu tidak pernah pupus saudara. Dia terus menantikan. Sampai pada harinya. Ketika dia melihat bayi Yesus dibawa, Roh Kudus segera mengatakan, bangunlah, sambutlah rajamu katanya. Wow. Segera saudara, dia mendapatkan pekerjaan roh. Dia mengalami pekerjaan Roh Kudus. Jika engkau sudah memasuki zaman ini, dia akan melakukan pekerjaannya. Apa yang dapat engkau lakukan pada permulaan zaman firman ini untuk memperoleh pekerjaan Roh Kudus? Di zaman ini dan di tengah-tengahmu, Tuhan akan menggenapkan kenyataan berikut ini. Bahwa setiap orang akan hidup dalam firman Tuhan, akan dapat melakukan kebenaran, dan akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa semua orang akan menggunakan firman Tuhan sebagai dasar dan realitas mereka, dan akan memiliki hati yang menghormati Tuhan. Dan melalui melakukan firman Tuhan, manusia kemudian akan menggunakan kekuasaan raja bersama-sama dengan Tuhan. Oh iya, ini yang dikatakan memerintah bersama dengan dia.
Disitulah saudara, dunia yang lama ini akan digulung. Seperti menggulung gulungan kitab, gulungan kertas. Dan bersama-sama melemparkannya ke neraka. Iya. Apa saudara pikir itu nggak nyata? Itu sangat nyata sekali. Saudara, ketika Tuhan mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku," sudah. Cukup dengan berfirman Tuhan, saudara. Iya. Cukup saudara-saudara begini. Kan saya sudah sering mempraktekkan sama saudara. Kamu pikir kamu bisa terus sembunyi dari Tuhan? Coba lihat sekarang saudara. Lihat bagaimana para basar itu menyerang balik saudara. Iya. Saya mulai lihat satu-satu gitu ya. Saya coba lihat dulu yang mereka memuja-muja itu saudara. Sekarang mereka mulai menyadari. Mereka mulai mengakui kesalahan mereka. Mereka mulai mengatakan begini. Dulu memang dia sederhana. Tapi sekarang begitu dia punya kuasa. Iya, satu-satu saya lihat. Iya. Kayak mereka mulai menyadari. Sampai mereka bilang kayak gini. Iya ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagi saya katanya. Untuk tidak terlalu mengidolakan seseorang katanya. Iya. Itu para basar yang dulu sering saya ini kan saya wah ketika mereka ini gitu. Saya dengar satu-satu, saya buka ini. Apakah cuma saya? Ternyata enggak saudara. Tahukah saudara? Cukup dengan Tuhan berfirman. Iya. Dan firmannya itu enggak perlu diucapkan dia dengan nada yang luar biasa, enggak perlu. Cukup dengan begitu, cuma dengan sambil tertawa saja gitu. Segala sesuatu berubah. Apalagi kalau dengan nada "Enyah dari hadapanku." Itu sudah cukup membuat orang sangat tersiksa. Cukup dengan mengatakan begini, "Aku lemparkan ke engkau ke jurang maut," katanya. Cukup dengan mengatakan itu, maka orang akan mengalami kengerian daripada firman itu. Tapi saudara, bagi saudara yang merendahkan hati saudara, bagi engkau yang mau dihakimi, yang tidak membenarkan dirimu sendiri, yang rela engkau dikatakan orang sesatlah, dikatakan orang kuno, diejek orang, engkau rela. Engkau tidak mau melawan, engkau memandang kepada Tuhan, engkau menjaga hatimu, engkau menjaga imanmu. Cukup satu kata dengan yang lembut, tenanglah. Firman itu cukup membuat engkau tenang. Terimalah damai sejahteraku. Itu akan membuat engkau penuh dengan damai. Jangan takut, akulah perisaimu. Itu sudah cukup membuat engkau terlindungi. Ketika engkau mendengarkan firman yang keras sekalipun, mukamu tidak muram. Karena engkau tahu ada kasih di balik itu. Karena engkau mengenal Tuhanmu, Tuhan yang sangat baik, yang sangat penuh kasih. Engkau tidak lari ketika engkau mendengarkan kata-kata penghakiman, kata-kata hajaran. Engkau tidak lari. Karena engkau mengenal watak Tuhan. Dan engkau mau watakmu itu berubah. Ya. Engkau terus mendengarkan firman-Nya. Itulah namanya engkau akan memasuki zaman firman.
zaman kerajaan. Bagimu kerajaan 1000 tahun tidak misteri. Langit baru, bumi baru tidak misteri. Ya, engkau tidak akan terkejut. Lihat saudara. Saudara pikir pertentangan yang ada di Israel itu apa baru sekarang? Oh, udah dari dulu saudara. Tapi begitu engkau sudah siap, engkau akan mendengarkan perkataan Tuhan yang dia ucapkan. Saudara pikir dari mana dia ucapkan? Engkau akan mengetahuinya. Iya, rohmu akan tahu karena diberitahukan oleh roh di sini. Karena kau akan bergerak bersama-sama dengan dia. Engkau tidak mencari sorga. Orang yang mencari sorga itu adalah orang-orang yang tertipu. Karena sorga itu adalah firman Tuhan yang engkau dengarkan setiap hari. Langit baru, bumi baru itu adalah firman Tuhan. Ya. Dengan engkau mendengarkan firman Tuhan, dengan engkau disempurnakan, maka engkau akan memasuki lebih dalam daripada kehidupan Tuhan itu. Ya. Dewasa ini, bisakah engkau bertahan tanpa membaca firman Tuhan? Dewasa ini ada banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak tahan bahkan 1 atau 2 hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Mereka harus membaca firman-Nya setiap hari. Dan jika waktunya tidak memungkinkan, mendengarkannya akan cukup. Inilah perasaan yang Roh Kudus berikan kepada orang. Dan inilah cara dia mulai menggerakkan mereka. Artinya dia mengatur orang melalui firman sehingga mereka dapat masuk ke dalam realitas firman Tuhan. Jadi yang sering saudara dengarkan sharing saya setiap hari gitu adalah itu saudara. Saya diizinkan menceritakannya gitu kan, supaya timbul dalam hati saudara. Dan saudara juga akan mengalaminya. Seperti itulah nanti tersebar. Lama-kelamaan saudara, orang akan mencari firman ini. Tentu saudara yang mengalami duluan, tentu engkau akan bisa menjelaskan kepada mereka kan? Iya. Karena firman itu sudah tinggal di dalam engkau dengan sendirinya. Apa artinya firman ini misalnya? Tiba-tiba saja Roh Kudus menggerakkan saudara, memberikan pengertian kepada saudara, dan bisa menjelaskan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itulah tujuannya kita mengalami pendalaman sampai dengan hari ini. Dan engkau akan melihat dunia ini makin cepat berubah. Ya. Ya, panasnya akan dinaikkan saudara. Bagi orang-orang yang masih tinggal di dunia ini. Mereka yang masih ingin mempertahankan nyawanya. Mereka yang masih ingin masih menggunakan pikirannya untuk jalan keluarnya. Aku mau pergi ke sini, ingin mempertahankan hidup. Kalau engkau nggak bertanya kepada Tuhan, tanyalah sama Tuhan gitu. Sungguh-sungguhlah di kaki Tuhan gitu. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan berusaha mempertahankan nyawamu ya. Artinya
Dia mengatur orang melalui firman sehingga mereka dapat masuk ke dalam realitas firman Tuhan. Jika setelah 1 hari saja tanpa makan dan minum firman Tuhan engkau merasakan kegelapan dan kehausan dan tidak tahan, ini menunjukkan bahwa engkau telah digerakkan oleh Roh Kudus dan bahwa Dia tidak berpaling darimu. Tapi kalau rasanya biasa-biasa saja, artinya engkau belum didapatkan oleh Tuhan gitu loh. Artinya Tuhan belum punya tempat di dalam hatimu gitu. Masih banyak kekotoran di dalam dirimu sehingga dia nggak bisa duduk santai gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya ketika dia masuk ke rumahmu. Aduh, dia mencoba cari tempat untuk duduk, nggak ada karena engkau nggak menyediakannya. Ada banyak sampah di dalamnya. Memang dari luaran sih engkau tampak bersih, tapi di dalamnya itulah orang-orang munafik, itulah orang-orang Farisi. Di luarnya tampak bersih, tapi di dalamnya seperti kuburan. Tapi kalau engkau sudah mendapatkan atau didapatkan oleh Tuhan, maka engkau akan merasakan perasaan seperti yang tadi. Kalau tanpa baca firman Tuhan, engkau rasanya gelisah. Kacau hidupmu sehari itu gitu. Maka engkau adalah orang yang berada di aliran ini. Namun, jika setelah 1 atau 2 hari tanpa makan dan minum firman Tuhan, engkau tidak merasakan apa-apa, jika engkau tidak haus dan sama sekali tidak tersentuh, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus telah berpaling darimu. Aduh, itu malapetaka. Maka ini berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan batiniahmu. Engkau belum memasuki zaman firman. Dan engkau adalah salah seorang yang sudah jauh tertinggal. Jangan samakan dirimu dengan orang luar ya. Itu beda lagi ya, kalau dengan yang itu beda lagi saudara. Ini ketika Tuhan berbicara kepada semua yang ada di sini. Firman Tuhan bagi kita semua. Apa respon saudara ketika mendengarkan perkataan ini? Saudara nggak biasa-biasa saja nggak? Atau saudara mulai mengatakan iya sih Tuhan ya. Lalu apakah engkau merasakan? Apakah ada dalam dirimu kayak gini? Tuhan, mungkin aku yang kau katakan dalam firman-Mu ini. Iya Tuhan benar sih. Gitu. Terus gimana Tuhan? Kalau ada seperti itu, nah berarti ada kesempatan bagi Tuhan untuk menolong engkau. Makanya kadang-kadang saudara, kadang-kadang teknik dia bicara dari firman Tuhan berbagai macam saudara. Kadang-kadang membuat kita itu kayak jadi tawar hati gitu. Tapi kalau kita ingat kembali kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mengingat watak Tuhan itu, kita tidak akan pernah lari. Kita akan diam gitu. Iya Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu bekerja di batin nih, di hati kita yang paling dalam gitu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Nggak ada. Satu kalimat lagi, satu ini lagi ya. Maka ini berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan batiniahmu. Engkau belum memasuki zaman firman. Dan engkau adalah salah seorang yang sudah jauh tertinggal.
Tuhan menggunakan firman untuk memerintah orang. Engkau merasa senang jika makan dan minum firman Tuhan. Dan jika tidak melakukannya, engkau tidak mempunyai jalan yang harus diikuti. Firman Tuhan menjadi makanan orang dan kekuatan yang menggerakkan mereka. Saudara, kalau saudara bandingkan saudara firman Tuhan zaman sekarang ini dengan isi Alkitab, jauh sekali saudara. Jauh sekali. Jauh sekali dalamnya. Jauh sekali praktisnya saudara. Kalau engkau nanti baca semuanya, engkau benar-benar akan menjadi orang yang paling berhikmat saudara. Iya. Engkau akan melampaui semua orang yang paling pandai seluruh dunia ini. Iya. Siapapun dia. Mau dia raja yang paling hebat sekalipun, presiden yang paling hebat sekalipun saudara. Hikmatmu jauh lebih di atasnya. Iya. Karena Tuhan itu sendiri yang mengungkapkan firman ini. Tidak pernah ada di dunia ini. Di sekolah-sekolah tinggi manapun, tidak pernah ada Tuhan yang mengajar langsung. Tidak ada. Tapi di sini, Tuhan berfirman langsung. Iya. Dia itu berinkarnasi menjadi manusia dan mengajari kita secara pribadi. Dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Sekalipun kita sudah melihat Tuhan itu sendiri. Dan kita bisa tetap hidup saat ini. Itu anugerah yang tidak terkatakan. Bagaimana kita semua bisa mendengarkan Tuhan itu sendiri. Dan kita masih hidup. Itu anugerah yang luar biasa. Dan kita terlindungi sampai dengan hari ini. Kita terpelihara. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan bebas. Itu anugerah. Karena pekerjaannya sudah mau mencapai puncak. Firman Tuhan menjadi makanan orang dan kekuatan yang menggerakkan mereka. Alkitab mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Dewasa ini Tuhan menyelesaikan pekerjaan ini. Dan dia akan menggenapkan kenyataan ini. Kenyataan maksudnya yang dikatakan tadi dalam Alkitab itu. Kalau di Alkitab itu dinubuatkan, kalau di zaman sekarang itu digenapi. Setiap orang akan dihidup oleh firman. Itu nubuatan di Alkitab. Tapi sekarang adalah kenyataan. Dan dia akan menggenapkan kenyataan ini di dalam engkau sekalian. Bagaimana mungkin di masa lampau orang bisa tahan berhari-hari tidak membaca firman Tuhan dan bisa makan dan bekerja seperti biasa. Tetapi tidak demikian halnya sekarang. Karena apa saudara? Firman-Nya tertulis. Dan engkau bisa dengan mudah mengaksesnya. Tapi tahukah saudara? Tidak semua orang, walaupun benar-benar firman ini sudah tersedia, apakah mereka mau atau terbuka untuk menerimanya? Tidak semua kan. Berbahagialah jika engkau bisa membacanya dan engkau digerakkan oleh Roh Kudus. Dan engkau mulai mengalami seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Berbahagialah engkau. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terpujilah engkau Tuhan untuk setiap perkataan-perkataanmu hari ini. Kami bersyukur dapat memandang engkau
dapat mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Engkau sendiri. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menundukkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.